Nah, saya cerita-cerita dengan masyarakat lokal tentang beberapa hal atau pantangan yang tidak boleh diucapkan ketika melakukan pendakian ke gunung tersebut. Dia melihat ada salah satu hal yang kayak gitulah. Kalau misalkan saya nyebutin pantangan yang pertama, berarti saya bakal nyasar. Nah, saya kan nyebutin tadi nyasar udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Kebapiangan, kembali lagi dengan saya Nenek Fatima. Gimana tuh kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, Kang? Oke, terima kasih Teh Neneng ya. Ya. Boleh memperkenalkan, nama saya Anhar, biasa dipanggil Anhar. Saya seorang mahasiswa yang memiliki hobi mungkin bukan pecinta alam ya, tapi pendakian gunung. Saya mahasiswa dari salah satu universitas di Tasikmalaya. Sekarang saya sedang ada di menjalani pendidikan atau sedang ada di semester 7 ya. Oke guys, kita akan sedikit mengupas cerita tentang pendakian Kang Anhar ini di acara Kopi Pagi. Oke Kang, di sini saya akan menanyakan ya, boleh. apa yang menginspirasi Kang Anhar ini untuk mendaki gunung? Oke, siap. Ada beberapa halnya yang menginspirasi saya untuk mendaki gunung, terutama gunung-gunung di Jawa Barat. Yang pertama, mungkin sedikit cerita ya. Awal pertama saya pendakian gunung itu, saya mulai dulu itu di sekitar tahun 2014 ya. Ketika SMP dulu teh. Pertama, apa yang menginspirasi saya gitu untuk bisa mendaki gunung? Dulu tuh saya tuh orangnya penakut gitu. Saya dulu tidak pernah mengikuti pramuka, tidak pernah mengikuti acara-acara seperti pecinta alam lah di di sekolah dulu gitu. Cuma semakin kesini saya penasaran apa benar yang diceritakan oleh orang-orang itu, hutan itu seram, terus hutan itu berbahaya, terus hutan itu banyak hal-hal negatif lah. Karena saya penasaran, di tahun itu saya mulai melakukan pendakian ke salah satu gunung yang dekat dulu, mungkin tidak terlalu jauh lah dari kota Tasikmalaya. Waktu itu saya melakukan pendakian sekitar berapa orangnya lupa lagi, tepatnya mungkin 3 atau 4 orang untuk first time naik gunung tersebut. Dulu tuh seperti itu. Nah, yang menginspirasi saya berarti rasa penasaran saya terhadap hutan dan gunung itu seperti apa. Terus yang kedua, saya memiliki hobi di traveling, atau saya di traveling gitu ya. Jadi saya ingin mengunjungi tempat-tempat baru yang belum pernah saya kunjungi. Nah, yang selanjutnya mungkin yang menginspirasi ini sih agak kocaknya. Dulu tuh sebenarnya saya terluka lah karena seseorang. Ceritakan aja Kang. Boleh sih. Mungkin itulah salah satunya daripada nanti saya lebih jadi suka gitu untuk mendaki gunung. Kan kata orang kalau kita sakit hati gitunya ataupun luka, kalau dibawa ke gunung itu akan sembuh gitu. Mungkin itu yang menginspirasi saya untuk mendaki gunung. Jadi Kang, untuk pertama kali Kang Anhar ini naik gunung apa? Untuk pertama kali saya lebih tepatnya bukan gunung sih, cuma bisa dikatakan bukit lah. Salah satu bukit yang ada di Kabupaten Tasik dulu. Mulai dari sana semakin tertarik gitu. Ternyata ketika kita di gunung itu walaupun capek gitu ya, terus lelah, letih dan lain sebagainya, ternyata ketika kita sudah di puncak dan disuguhi dengan cuaca bagusnya,
apalagi lautan awan. Jadi capek itu seketika bisa hilang, Ya, benar. bisa hilang seketika. Nah, yang selanjutnya dari situlah rasa saya semakin penasaran, semakin ingin banyak mengunjungi gunung-gunung di Indonesia. Jadi perkembangan atau awal karir saya mendaki gunung tuh dari sana gitu. Dari yang awalnya eh, apa namanya teh penasaran jadi candu Oke. ini Nah, di sini kan Kang Anhar berdasarkan DM yang dikirim ke saya, ya. katanya Kang Anhar ini pernah naik 70 gunung ya? Oh, itu terlalu banyak sih sebenarnya kalau untuk 70 Ya, bisa mungkin belum lah. diceritakan satu aja di gunung mana gitu yang paling Oke. menurut Kang Anhar ini sangat berkesan dan menarik nih untuk diceritakan Mm-mm. gitu, Siap. berbagi pengalaman. Sebenarnya banyak sih yang berkesan gitunya. Hampir semua pendakian menurut saya sih semuanya berkesan. Cuma mungkin saya sekarang gitunya akan mencoba sedikit bercerita tentang pendakian saya di 2 tahun yang lalu. Jadi saya tuh mendaki ke salah satu gunung yang ada di Kabupaten Ciamis, Ya. tepatnya Gunung Sawal. Gunung Sawal, puncaknya Puncak Bongkok dulu tuh. Pendakian 4 orang, Ya. 4 orang. Kala itu pas libur kuliah dulu tuh pas kuliah libur mengisi libur semester, saya melakukan pendakian bersama 4 kawan. Nah, mulai pendakian kita biasa gitu prepare seperti biasa, siap-siap dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, saya tuh ke Gunung Bongkok tuh penasaran. Masalahnya saya sudah 2 atau 3 kali ke sana, saya belum nyampe. Gak tahu kenapa. eh, Bahkan sampai saat ini pun salah satu gunung yang ada di Jawa Barat gitunya, terutama yang agak terkenal lah. Saya belum pernah ke gunung tersebut itu, sampai ke puncak gunung tersebut. Kenapa? Wallahu alam, mungkin saya belum ditakdirkan untuk ke sana gitu. Ya. Nah, sebenarnya 3 kawan saya tuh dulu tuh saya bohongi gitu. Saya ajak naik gunung, mereka gini dulu tuh, naik gunung ah, naik gunung itunya. Kemana? Ke Gunung Bongkok Ciamis. Salah satu kawan saya tuh nanya, emang kamu pernah ke sana? Pernah. Tapi saya nggak jawab bahwa saya pernah ke sana. Cuma saya tuh kan nggak pernah nyampe gitunya. Udah saya bilang pernah aja. Ayo kita naik ke sana. Oke lah, pemandangannya bagus, ya, treknya juga keren, hutannya masih lebat gitu. Nah, mulailah direncanakan dulu tuh pas hari Sabtu kalau nggak salah, naik pas hari Sabtu. Kita prepare berangkat dari Tasik. Tempatnya kita dulu tuh berangkat dari daerah Simpang 5. Jadi Tasik sekitar pagi-pagi jam 8 berempat. Naik motor, kita menuju base camp. Oh, ada sedikit informasi ya. Sebenarnya untuk pendakian ke Gunung Bongkok itu bukan pendakian yang resmi. Masalahnya kan Gunung Sawal itu kan bukan apa namanya teh, bukan cagar alam, tapi hutan lindung. Tas tahu saya kalau hutan lindung itu jadi tidak legal untuk pendakian. Oh iya. Cuma nah bisa untuk didaki gitu. Nah, saya berangkat dari Tasik, nyampe base camp itu sekitar jam 9 apa setengah 10. Terus saya minta izin ke warga. Pertama saya minta izin ke warga untuk nitipin motor, terus untuk bayar parkir, dan ada registrasi ke Karang Taruna dulu kalau nggak salah. Nah, nyampe jam 10 lah kita di base camp. Terus dari base camp mulai pendakian di sekitar setengah 11. Awal pendakian kita happy aja gitu, nggak ada berpikir hal bakal terjadi sesuatu ataupun bakal nyasar dan gimana. Kita happy aja sampai karena belum ada pos kalau nggak salah. Cuma dulu tuh jadi kita kan santai kita mau tim santai lah. Nah, di sebelum pos 1 itu udah duhur kalau nggak salah, dulu teh udah duhur.
Nah, kita sempetin aja dulu untuk sholat duhur dulu teh. Sholat duhur di salah satu bisa dikatakan saung lah, tempat masyarakat atau tempat para petani di sana gitunya untuk beristirahat. Kita ikut sholat di sana. Setelah sholat, saya cerita-cerita dengan penduduk lokal di sana. Nah, untuk teman saya, untuk 3 teman saya, mereka emang beda dengan saya. Mereka lagi melakukan sholat, saya cerita-cerita. Emang dulu itu saya sholat pertama. Nah, saya cerita-cerita dengan masyarakat lokal tentang beberapa hal Ya. atau pantangan yang tidak boleh diucapkan ketika melakukan pendakian ke gunung tersebut. Ya. Adalah beberapa hal, mungkin itu sangat sensitifnya tidak bisa saya sebutkan gitu. Mungkin itu mah kepercayaan daripada mereka. Nah, karena saya orangnya tidak percaya dengan pantangan atau dengan kebudayaan seperti itu, saya tuh pantangan itu tidak saya obrolkan ke 3 teman saya. Jadi hanya saya yang tahu. Nah, kita udah beres, Ya. udah beres sholat, udah prepare lagi, kita mau jalan lagi. Di sana kan saya tidak tahu jalur nih, jalur tuh yang benar tuh kemana gitunya. Saya tanyain aja ke masyarakat lokal. Nggak bawa peta. Enggak, kebetulan memang tidak ada peta lah. Dulu tuh udah emang dadakan juga sih sebenarnya mah. Jadi persiapan juga kurang. Saya tuh tanya ke masyarakat lokal di sana, Pak, kalau misalkan mau jalur ke puncak Bogor sebelah mana? Kata dia tinggal lurus aja dari sini terus belok kanan gitunya. Udah cenah, itu pasti itu jalur yang benar. Nah udah kita berangkat berempat, lanjut perjalanan, masih happy nih, masih senyum-senyum dan lain sebagainya lah. Masih bercerita tentang sakit hati lah, biasa gitu di jalur pendakian kan seperti itunya cerita-ceritanya. Cerita tentang banyak hal lah. Nah, satu waktu kita tuh dibingungkan. Ini tuh jalan teh lurus apa sebenarnya yang benar itu harusnya lurus, bukan belok kanan. Cuma ketika tadi ditanyakan harus belok kanan, kita tuh belok kanan. Nah, pas belok kanan itu kan ada sungai, kita sempetin dulu ngambil air di sana untuk perbekalan. Lanjut dari sana kita lanjut gitunya, belum ada pikiran yang aneh-aneh lah. Terus nah semakin jauh kok ini posnya gak ketemu gitunya. Oh, kembali lagi gini nih. Pas pertama saya awal belok, jadi pantangan yang pertama itu saya sebutkan gitunya. Pertama di kanan, sebelum belok itu saya sebutkan. Udah gak terjadi apa-apa. Kita lanjutkan terusnya sampai pada akhirnya kok ini jalur lama-lama semakin kayak gini lah, kayak jalur tuh tidak pernah atau jarang dilewati oleh pendaki gitu ya. Gak ada jejak. Gitu. Nah, terus saya menguatkan gini ke teman saya. Ini kan nanti gunung jarang didaki gitu, jarang pendaki. Pasti jalurnya rimbun. Ya. Terus ada bekas tebasan dari orang lewat. Ya. Ternyata tebasan itu bukan dari pendaki, tapi itu dari para masyarakat lokal yang mencari burung apalah gitulah. Mungkin pemburu. Ternyata tebasan itu dari orang-orang itu dari masyarakat lokal. Udah kita lanjut aja. Sebenarnya di sana dari semenjak saya bicara seperti itu, nah mulailah ada hal-hal yang kurang mengenakan gitu. Ini pasti nyasar. Firasat gak enak. Firasat gak enak gitunya. Terus lanjut aja. Hingga kita tuh melewati salah satu hutan, kalau gak salah itu rotan ya, tumbuhannya tuh rotan, banyak durinya. Nah di sana kan sudah mikir gini, ini kok jalur, apakah ini benar jalur gitu ya? Tapi kok jalur masa harus lewat hutan berduri seperti ini? Nah gitu. Terus kata yang lain teh, udah coba aja ke Tanggung. Ya udah Tanggung sampai berdarah-darah gitu. Sampai berdarah-darah, kata salah satu terluka. Ada beberapa orang lah yang terluka.
tapi bukan hatinya. Ya. Tapi nggak bawa senjata tajam gitu, golok apa? Oh, nah itu sih salahnya saya. Jadi hal-hal seperti itu tuh nggak bawa gitu. Jadi kita terobos aja lah, ya, sampai berdarah ini apa banyak lah pokoknya. Nah dari situ juga kan sudah curiga, pasti ini jalur bukan untuk pendakian, tapi memang ini jalur tidak pernah dilewati oleh orang. Nah teman saya tuh kekeh intinya mah udahlah kita lanjut aja, mungkin bener gituin ini jalurnya ke sini. Dan yang dia lihat itu puncak semakin dekat cina. Puncak itu udah dekat karena di sana itu sudah terlihat awan gitunya. Ya, jadi biasa. kalau bahasa Sundanya mah lenglang. Ya benar. Itu kalau bahasa Sundanya mah lenglang. Nah terus kita lanjut menuruti rasa penasaran kawan saya. Nah ternyata semakin dalam kita masuk, ternyata emang jalur semakin tidak ada gitu. Udah dari sana saya udah lelah dulu teh, berdua sama kawan saya gak ikut naik ke atas. Yang dua lagi karena dia penasaran dulu tuh kita sambil ngeplog buat YouTube dulu teh. Kalau misalkan penasaran bisa dilihat di YouTube-nya ada. Nah karena kira-kira yang ikut berapa orang tadi? Yang ikut tuh 4 orang. Ada ceweknya nggak? Nggak ada, kebetulan nggak ada ceweknya. Jadi laki-laki semua itu. Nah dulu itu trek semakin licin, hutannya semakin lebat, dan memang ini jalur bukan jalur untuk manusia, itu memang tidak pernah dilewati oleh manusia. Ya, karena saya sudah lelah dulu tuh, emang sudah terluka, saya tidak ikut naik karena mungkin badan saya agak besarnya gitu. Jadi berhenti untuk trekking mungkin? Enggak, yang dua mah naik karena dia penasaran cina bahwa puncak tuh udah dekat. Nah saya mah di situ gak bisa naik karena ada jalur tingginya, agak tinggi lah, curam pokoknya mah, licin. Berdua gitu. aja? Nah berdua sama teman saya gak naik. Tadinya mah yang satu tuh naik, cuma saya gak naik, cuma dia kasihan mungkin. Jadi ikutin saya di bawah gitu. Yang dua naik. Nah di sana kita udah buka obrolan, wah ini kita nyasar. Ini yakin kita nyasar. Cuma yang satu itu tetap kekeh bahwa itu bener. Nah dari sana kita setelah dia ke atas, kebetulan di sana tuh memang kita teh yang berdua teh hariwang lah ke teman yang dua itu. Hariwangnya gimana nih kalau misalkan dia berdua hilang gimana? Bukan, kita harus ngubungi siapa itu. Ini kan gunung bukan gunung yang resmi gitu. Nah untungnya ada sedikit sinyal, saya telepon, ternyata dia bisa ditelepon, disuruh turun. Nah turun udah turun. Setelah turun memang di atas itu tidak ada puncak gitu. Jadi memang pure hutan belantara gitunya. Dan memang tidak ada trek. Udah yang dua turun, udah aman, kita berkumpul lagi. Terus kita turun lagi, kita memutuskan untuk turun lewat jalur yang tadi. Udah ada yang udah ada yang jatuh juga, pokoknya mah semua badan tuh luka-luka. Jam berapa itu Kang? Itu teh kita naik jam 12, terus kita nyasar sekitar nyampe setengah 6 apa jam 6 lebih lah, maghrib gitunya. Itu baru turun kalau gak salah, sekitar jam segitu. Kita mutusin untuk turun lagi. Untuk kita ngecamp di sana pun tidak mungkin, karena memang tidak ada tempat yang datar, juga tidak ada sumber air. Memang tidak memungkinkan untuk ngecamp. Kita paksakan untuk turun lagi dengan cara apapun, kita harus turun. Kita turun, ketemu dengan salah satu warga lokal yang kebetulan baru pulang dari istilahnya tuh nyadap dari perkebunan. Dari perkebunan lah, dari perkebunan. Dia tuh kaget ketika ngelihat kita tuh, lo dari mana cina, mau kemana gitu kan, pertanyaan seperti itu. Pak, saya tuh mau naik ke Gunung Bongkok, cuma jalurnya kok salah gitu. Oh cina, gini ya, kalau misalkan mau ke Gunung Bongkok
jalurnya tuh bukan ke sini. Harusnya tadi sebelum ke sini itu lurus belok kiri sebelum ke sini. Tapi kata bapak-bapak tadi sing tekang, saya nanya di bawah, jalurnya tuh benar ke sini belok kanan. Udah cina kita pulang lagi. Nah, udah kita bareng sama dia turun lewat jalur dia. Nah dia pulang, kebetulan di sana tuh emang ada tempat ngecamp ya di bawah lah, udah di bawah hutan itu. Ada kebun pinusnya itu memang enak buat ngecamp. Nah warga lokal pulang, kita ngecamp di sana. Oh, yang biasa sekarang di itu ya. Kita ngecamp di sana selama satu malam lah kalau nggak salah kita ngecamp di sana. Dan untuk pulang lagi sangat tidak memungkinkan, lelah. Pokoknya pengen istirahat. Ya udah kita putuskan ngecamp aja di sini daripada lebih jauh kan celaka atau kebetulan di sana emang sumber air juga dekat. Nah, ada salah satu cerita mungkinnya awal cerita dari teman saya ya. Jadi dia tuh ceritanya gini, mau sholat maghrib, cuma dari tenda ke sumber air tuh agak jauh lah, ada sekitaran 100 meter kalau nggak salah gitu. Memang sungai lah, bentuknya sungai. Ketika kita sudah diriin tenda, ada yang lagi masak, ada yang lagi istirahat, dia mau wudu. Kebetulan emang saya sudah gitu, dia sendiri wudu. Nah di situ ketika dia wudu, katanya teman saya, dia melihat ada salah satu hal yang kayak gitulah. Apa? Kalau berbentuknya sih cenama kayak mata atau gimana gitulah, tapi memang merhatiin dia gitu. Nah, dari sana dia langsung wudu cepet-cepet, kembali lagi ke tenda. Apa kira-kira? Kalau mungkin sosoknya seperti apanya? Bisa dikatakan mungkin penghuni gunung kan ya, yang lazim gitu di terkenal di cerita-cerita pendakian gitu, atau terkenal di para pendaki. Biasanya sih makhluk besar berbulu, biasanya seperti itu kalau memang matanya merah, kalau menurut sepengetahuan saya. Tapi walau alam itu makhluknya seperti apa saya juga kurang paham gitu. Gimana nih reaksi temennya? Reaksi temennya dia langsung beres-beres wudu, terus dia langsung masuk tenda sholat, dan dia gak keluar pada waktu itu. Takutan mungkin. Nah pas waktu itu kan cuaca bagusnya, malam itu cuaca memang bagus. Nah terus saya penasaran lagi, saya sebut nih pantangan yang kedua. Harusnya kalau misalkan saya balik lagi ya gini, kalau misalkan saya nyebutin pantangan yang pertama, berarti saya bakal nyasar. Nah saya kan nyebutin tadi nyasar udah. Nah yang kedua, kalau misalkan saya nyebutin pantangan yang kedua, berarti saya itu bakal akan terjadi hujan. Nah saya tuh sebutin yang kedua, ternyata benar terjadi. Yang tadinya padahal cuaca cerah, yang tadinya cuaca bagus, benar-benar bagus. Kok bisa ya? Nggak tahu dah, cerita bagus gitu. Beberapa menit lah atau beberapa nggak ada nyampe sejam gitu saya ngucap seperti itu, ternyata emang terjadi turun hujan. Yang emang turun hujannya itu angin dan juga besar lah. Kebetulan badai gak kira-kira? Untuk badai sih tidak untuk badai mah. Kan memang lumayan lebat lah hujannya teh. Nah kebetulan kan tenda kita itu nggak jadi single, nggak dua layar gitu. Wah. Saya sambil diminumkan kopinya. Oh siap, biar tidak tegang. Iya, boleh. Terima kasih. Dilanjut ya. Kita bisa dilanjut. Nah itu terjadi hujan. Udah kita prepare masuk tenda semuanya. Nah yang saya alami itu sekitar jam-jam 12 lewat lah kalau gak salahnya, sekitar jam-jam segitu. Ketiga teman saya sudah tidur. Mereka sudah tidur. Emang saya orangnya kan kalau di tempat baru itu tidak bisa tidur, bener-bener bakal tidak bisa tidur. Nah pada saat itu saya tidak bisa tidur, mereka udah tidur. Ngulang lah intinya mah. Saya melamun sendiri. Kok agak aneh.
Masih hujan sih, posisi masih hujan. Cuma kan kita pakai lampu tendanya. Jadi apapun yang di luar yang melintas itu kan kelihatan. Iya. Nah, ketika saya melamun sambil berusaha memejamkan mata, ternyata yang saya lihat di sekeliling tenda, jadi ada bayangan yang mengelilingi tenda. Lari apa? Ya Jalan. biasa jalan. Cuma emang tapak kakinya nggak ada sih, nggak kedengaran tapak kaki. Dia terus mengelilingi tenda. Itu kejadiannya sekitar berapa ya, 10 ya, jam satuan lah, sekitar 20 atau 10 menitan mah ada lah, pokoknya mah lama. Nah, dari situ kan mental saya mulai kena, mental saya mulai kena. Terus saya coba bangunin teman-teman saya satu persatu, dan sialnya mereka tidak ada yang bangun. Hingga gini, dulu tuh lupa lagi siapa ya yang bangun teh, karena saya lapar berenangnya, lapar lah intinya mah. Saya tuh nyalain kompor di dalam tenda. Bayangin itu sudah tidak ada, bayangin itu. Saya lapar. Ternyata si kompornya itu kita kan pakai minyaknya, udah panas itu, kena air si minyaknya langsung ngejegur. Ternyata semuanya bangun. Itulah. Jadi ada kawan lagi lah saya teh di situ. Nah, gak berapa lama udah masak dan lain sebagainya, mereka tidur lagi seperti biasa. Saya belum bisa tidur pada waktu itu. Sebutin lagi pantangan yang terakhir. Semakin penasaran aja nih pantangannya apa aja ya Kang. Kalau untuk itu sih mungkin tidak bisa saya sebutkannya. Pasti ya. Masalahnya itu mah hal-hal yang mungkin menjadi kepercayaan orang-orang di sana gitunya. Wajib kita hormati lah. Jadi yang penting jangan tirulah seperti saya gitu. Nah, yang ketiga saya sebutin bakal ada seperti itu. Ternyata memang benar ketiga-tiganya terjadi. Nah, pada waktu itu memang semuanya yang mungkin yang paling diteror habis-habisan itu memang saya. Masalahnya mah memang ada beberapa teman saya ditanya gitunya, apakah kamu mengalami cerita? Memang ada. Cuma mereka tidak mengalami apa yang saya alami. Gitu. Mungkin ini keisengan Kang Anhar juga ya, nggak menyampaikan pantangan itu ke teman-teman kan. Jadi akibatnya kerasa sendiri gitu. Gimana sih perasaannya? Kan itu kan orang lain jika ada pantangan tersebut kan segera mau ngasih tahu gitu ke temannya. Emang nggak takut sama sekali gitu? Bukannya gak takut, sebenarnya saya juga takut. Cuma kan saya orangnya iseng gitu, iseng dan penasaran. Jadi apa yang saya ketahui mungkin gak bakal saya bicarakan ke teman-teman saya. Biarkan mereka merasakan sendiri. Tadinya seperti itu. Tapi gitu. Kang Anhar gak merasa bahwa pantangan ini tuh takut terjadi ke teman yang lain atau merugikan orang lain? Ya takut sih sebenarnya mah. Cuma kan tadinya begini niatnya mah, saya merasakan, mereka juga harus merasakan. Karena gitu. Sing juga ya. Dari beberapa gunung mungkin ya, gunung yang paling takut banget gunung mana? Kalau menurut saya tapi ini hanya menurut pendapat sayanya. Kalau gunung mungkin yang biasanya juga di kalangan pendaki juga terkenal gunung tersebut gitu. Ada beberapa sih yang pernah saya daki, cuma tetap mungkin yang lebih pengalaman di bidang itunya mah, yang lebih benar-benar hal nyata gitunya ada di depan mata mah, yang barusan saya ceritakan mungkin seperti itu. Nah, kalau yang lain yang paling seram kalau menurut sayanya dan mungkin menurut para pendaki-pendaki yang lain adalah salah satu gunung di daerah Jawa Barat juga sih. Karena mungkin bukan dikatakan paling seram sih, mungkin paling seram itu karena ada beberapa kejadian ya, beberapa kejadian yang pernah terjadi di gunung tersebut. Mungkin yang pertama itu Gunung Salak salah satunya ya, yang menurut saya lumayan. Pernah juga ke sana? Pernah.
yang menurut saya juga lumayan, terus jalurnya juga lumayan. Terus yang selanjutnya mungkin yang di Jawa Barat, Ciremai. Ya, Ciremai. itu mah pasti. Ya, Ciremai kan banyaklah cerita-cerita masalah cerita-cerita pendaki tentang jalur pendakian Ciremai. Yang salah satunya yang terkenal itu jalur pendakian di Linggarjati. Iya. Di Linggarjati yang terkenal itu di daerah Kuburan Kuda kalau nggak salah. Jalur Palutungan juga ada cerita-cerita tentang hal itu gitu. Tapi kalau menurut saya masih untuk saat ini saya berpikirnya seperti ini. Kalau misalkan jadi tergantung kitanya gitu. Tergantung kitanya ya, kalau misalkan kita yang dicarinya hal-hal seperti itu, pasti yang didapatkannya juga seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nyari keasikan, olahraga, ataupun memang mengagumi gitunya gunung tersebut gitu, alam tersebutnya, kita gak bakal ada hal-hal yang seperti itu. Asalkan mungkin kita menghormati dan memposisikan kita sebagai tamu. Untuk saat ini pikiran saya seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang dulu buruk itu sekarang saya rubah seperti itu. Ya, untuk menjaga keasrian, untuk menjaga tempat tersebut itulah. Mungkin seperti itu. Jadi gimana nih untuk tadi kan ada pantangan yang kan harus ketahui tapi nggak diberitahukan ke teman. Terus sebelumnya kan Kak Anhar juga nggak percaya untuk hal yang mistis seperti itu. Kalau tapi sudah terjadi, apakah ada penyesalan ataupun wah harus diperbaiki nih gitu? Kayaknya untuk penyesalan sih nggak adanya. Masalah memang sudah. Kayaknya seru mungkin ya. Masalahnya jadi sudah menjawab rasa penasaran saya. Pertama, kalau takut sih emang pasti ada lah. Namanya juga pasti takut lah. Kalau penyesalan emang tidak ada. Cuma dari hal-hal tersebut untuk saat ini saya jadikan pelajaran. Saya ambil hikmahnya. Oh ternyata walaupun kita tidak percaya dengan kepercayaan atau budaya yang beredar di tempat tersebut, kita tuh tetap harus harus menghormati. Masalahnya gini, kita datang ke sana itu kan sebagai tamu. Iya. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di sana, apapun aturan di sana, kita tuh harus menghormati karena kita sebagai tamu. Seperti itu mungkin untuk sekarang mah gitu. Untuk penyesalan sih tidak ada, justru banyak pelajaran lah dari hal-hal yang pernah saya alami yang bisa saya ambil pelajarannya untuk lebih baik ke depannya. Gimana nih cara Kang Anhar mengajak teman-teman supaya gak takut naik gunung? Atau kan sudah banyak cerita-cerita yang aneh ya, kan hal mistis ataupun keindahan yang ada di gunung. Ngajak orang itu jadi kita untuk ngajak orang, jadi jangan dulu diceritakan hal seperti itu nih. Kita kasih aja video ataupun foto atau hal-hal yang bagus lah ketika kita di pendakian atau ketika kita di puncak. Jadi bikin mereka penasaran dulu gitu. Ada kesan atau pesan yang bisa disampaikan ke Baraya Kabar Priangan di rumah? Oke, untuk kesan atau pesan mungkin gini ya, untuk para pendaki pemula. Jadi yang pertama harus diperhatikan itu ketika mau naik gunung, pertama kita harus memiliki pengetahuan, kedua harus safety dari segi pakaian, alat, dan persiapan. Jadi jangan berpikiran bahwa alam itu tempat bermain. Sebenarnya alam itu bukan tempat bermain, tapi tempat yang berbahaya. Nah, ketika pikiran kita seperti itu gitu, berarti kan kita harus menyiapkan beberapa persiapan. Pertama mental mungkin, kedua fisik, ketiganya perbekalan selama kita akan melakukan pendakian. Dan yang paling pesan yang paling harus dihormati yang tadi, jadi kita harus mempercayai pantangan, terus lebih ke menghargai budaya atau pantangan yang ada di daerah tersebut.
Masalahnya mah kita harus memposisikan itu kita sebagai tamu. Jadi aturan apapun yang ada di sana harus dipatuhi, harus dihargai. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih mungkin Kak Nahria. Siap, sama-sama. Cerita yang sangat luar biasa dan menarik ini. Oke, jangan lupa penonton Baraya Kabar Priangan yang sangat setia menemani saya hari ini. Jangan sampai lupa tonton video selanjutnya yang menarik dan sangat wah sekali. Mungkin mengajak Anda